Okay, well, happy Sabbath, everyone, and good to see you and good to be with you. Selamat sahabat-saudara sekalian, sangat bersuka cita boleh berjumpa dengan kita semua pada Sabat pagi ini. Today, I'll be sharing a message with you that I have entitled, Why God Says No. Pagi hari ini, saya akan membawakan pekabaran yang berjudul, Mengapa Allah berkata tidak. Many times we pray with a pure heart and we do not get what we pray for. Saudara sekalian, seringkali kita berdoa dengan hati yang tulus, tetapi kita tidak mendapatkan apa yang kita doakan. Today, I want us to look at why. Why does that happen? Dan pada pekabaran pagi ini kita akan lihat kenapa hal itu terjadi. I know James says because we ask selfishly or we ask for the wrong thing. Kita tahu bahwa Yakobus berkata, karena kita meminta dengan mementingkan diri atau kita meminta hal yang salah. Now, I understand that that's one reason why God doesn't answer. Dan saya paham bahwa itulah salah satu alasan mengapa Allah tidak menjawab. But what about when we are asking for something good? Namun bagaimana jika kita meminta sesuatu yang baik dengan hati yang tulus? Why does God say no? Or at least, why does it appear that God is saying no? Kenapa Allah berkata tidak? Atau paling sedikitnya terkesan atau tampak berkata tidak. What I want us to do this morning is look at 6 stories in the Bible and get lessons from each story. Apa yang akan kita lakukan pagi hari ini adalah kita akan melihat 6 cerita dari Alkitab dan kita ambil pelajaran dari setiap kisah tersebut. The first story is about John the Baptist. Kisah pertama tentang Yohanes Pembaptis. The angel told Zechariah, John's dad, the following about him. Malaikat berkata kepada Zakaria, ayahnya Yohanes, yang berikut ini, yang terdapat dalam Lukas 1 ayat 15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. So this is not your normal guy. He was anointed with the Spirit from birth. He was born for a reason. Jadi, Yohanes ini bukanlah pria normal lazimnya, sebab dia diurapi dengan roh sejak lahir. Dia lahir oleh karena satu maksud dan tujuan. Jesus said about him the following. Yesus berkata tentang Yohanes sebagaimana yang dicatat dalam Matius 11 ayat 11 yang berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Yet this guy, John, he ends up in jail, has his head chopped off just to please a young dancer. Why? Namun kita tahu, Yohanes akhirnya di penjara dan kepalanya dipenggal hanya untuk menyenangkan seorang penari muda. Kenapa? Now, we're not told in the Bible, but I'm sure that John, or at least his disciples, would have prayed for his release when he was arrested. Memang Alkitab tidak menyatakan hal ini, tapi kita yakin murid-murid Yohanes berdoa untuk kelepasannya. Yet God said no. It's not a maybe, it's not wait till I see or later. It was a no. Tapi Allah berkata tidak. Itu bukanlah mungkin atau tunggu atau nanti, tapi tidak. So the first thing I want us to understand is that God, knowing the end from the beginning, has the right and authority to say no. Jadi, hal pertama yang ingin saya katakan adalah bahwa Allah yang mengetahui akhir dari awal
memiliki hak dan wewenang untuk mengatakan tidak. God's plan is always the best. I'm not saying God wanted John to lose his head. What I'm saying is that God could have saved him, but he didn't. Kita perlu pahami bahwa rencana Allah selalu yang terbaik. Saya tidak mengatakan bahwa Allah ingin Yohanes mati. Apa yang saya katakan adalah bahwa Allah bisa menyelamatkannya, tapi tidak. So why did God allow this to happen to John? Lalu, mengapa Allah membiarkan hal ini terjadi kepada Yohanes? You see, having been born in the middle of humanity's story, we rarely take a step back and look at the big picture. Kondisinya adalah, saudaraku dalam Tuhan, terlahir di tengah-tengah kisah kemanusiaan, jarang sekali kita mundur selangkah dan melihat gambaran besarnya. If we do so, we will see how our thinking is twisted. Jika kita melakukannya, mundur selangkah untuk melihat gambarannya, kita akan melihat bagaimana pemikiran kita telah dipelintir. We have reversed the question. Kita telah membalikkan pertanyaannya. The standard question is usually, how could a loving God allow such things to happen to me? Pertanyaan standar umumnya adalah, bagaimana mungkin Allah yang pengasih mengizinkan hal-hal seperti itu terjadi kepada saya? How could an all-powerful God allow bad things to happen to good people? Bagaimana mungkin Allah yang Maha Kuasa membiarkan hal-hal buruk terjadi pada orang-orang baik? Now, I bet you that Adam and Eve never dared to ask such a question. And I'll tell you why. Saya yakin Adam dan Hawa tidak pernah berani menanyakan pertanyaan seperti itu tadi. Dan saya akan jelaskan kenapa. If you take a step back, you will see the real question. Jika kita mau mundur selangkah, kita akan melihat pertanyaan yang sebenarnya. Man's sin put him on a path of death and separation from God. Dosa manusia menempatkan kita, yaitu manusia, di jalan menuju kematian, terpisah dari Allah. And God is just. Dan Allah itu adil. So now God has a problem. How can a just God look at a sinner and say he is righteous? Nah, sekarang Allah memiliki masalah. Bagaimana mungkin Allah yang adil melihat orang berdosa dan berkata bahwa dia benar? How can God call the unclean clean? Bagaimana Allah bisa menyebut yang najis tidak najis? We read in Proverbs 17 the following. Kita baca dalam Amsal 17 ayat 15 yang berbunyi, membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. So, if God is to justify the wicked, he will be an abomination unto himself. Jadi, jika Allah membenarkan orang fasik, maka dia akan menjadikan hal itu kekejian bagi dirinya sendiri. So this is the predicament the Bible talks about. This is the real question as it stands after the fall. Jadi inilah kesulitan yang Alkitab nyatakan. Inilah pertanyaan sebenarnya yang muncul sesudah kejatuhan. The real question is, how can God save wicked man? How can God justify the ungodly and be just at the same time? Pertanyaan yang sebenarnya adalah, bagaimana bisa Allah menyelamatkan orang jahat? Bagaimana bisa Allah membenarkan orang fasik dan tetap adil pada saat yang sama? The real question is, how could God save sinners? How could God give life to those who chose death, give peace to those who chose misery, and accept in heaven those who chose Satan's side? Pertanyaan yang sebenarnya adalah, bagaimana Allah bisa menyelamatkan orang berdosa? Bagaimana mungkin Allah memberikan kehidupan kepada mereka yang memilih kematian,
memberikan kedamaian kepada mereka yang memilih kesengsaraan, menerima mereka di sorga yang memilih pada pihak setan. Yet somehow through the years, the question was flipped upside down. Namun entah bagaimana, selama bertahun-tahun pertanyaan itu diputar balik. Now humanity is asking God, how could you punish sinners? Sekarang umat manusia bertanya kepada Allah, mengapa engkau menghukum orang berdosa? How can you let fallen people perish? How could you allow bad things to happen to good fallen people? Bagaimana engkau bisa membiarkan orang yang jatuh binasa? Bagaimana engkau bisa membiarkan hal-hal buruk terjadi pada orang baik? The real question is the total opposite. How can you be just and let guilty sinners into heaven? This is the real question. Sementara pertanyaan yang sebenarnya adalah yang kebalikannya. Bagaimana engkau bisa adil dan membiarkan orang berdosa yang bersalah masuk surga? How could you be just and not allow man's choice to destroy him? Bagaimana engkau bisa adil dan tidak membiarkan pilihan manusia untuk menghancurkannya? Somehow through the gospel of Jesus, Paul could say, sementara melalui Injil Yesus Kristus, Paulus mengatakan bahwa Allah membenarkan orang durhaka. Kita bisa baca dalam Roma 4 ayat 5. Kemudian menyelamatkan orang berdosa, 1 Timotius 1 ayat 15, tidak memperhitungkan kesalahannya, 2 Korintus 5 ayat 19, dan dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, Kisah 17 ayat 30. Now, we won't get into this topic now, but what I want you to understand is that in the big picture, humanity made a choice to go down this path of sin, death, and misery. Kita tidak akan membahas hal ini satu persatu sekarang, tetapi saya ingin kita melihat dan pahami adalah bahwa dalam gambaran besar, umat manusia membuat pilihan untuk menempuh jalan dosa, kematian, dan kesengsaraan ini. Whatever bad comes to you or me is simply the result of that choice. Apapun yang buruk datang kepada kita masing-masing hanyalah hasil dari pilihan itu. Now, God has promised to overrule the spiritual destruction to all those who accept his plan, to all those who come on his platform. Allah telah berjanji untuk mengesampingkan kehancuran rohani bagi semua orang yang menerima rencananya, serta kepada semua orang yang mau naik kepada panggungnya. But make no mistake, whatever bad comes to us is the result of humanity's choice, not God's harshness or lack of sympathy. Jadi, perlu diingat juga, apapun yang buruk yang menimpa kita adalah hasil dari pilihan kita, yaitu manusia, bukan atas kekerasan Allah atau kurangnya simpatinya. So if God chooses to not interfere or to not stop the destructive result of sin, it does not make him unloving, uncaring, or uninterested. Not at all. Jadi, jika Allah memilih untuk tidak ikut campur, untuk tidak menghentikan akibat yang merusak dari dosa, itu tidak membuatnya dia tidak mengasihi, tidak peduli, atau tidak tertarik. Tidak semuanya. His mission is to save you and give you eternal life. Misinya adalah untuk menyelamatkan kita dan memberi kita hidup yang kekal. So the first reason why God says no is simply because it is a no. Jadi, alasan pertama mengapa Allah mengatakan tidak adalah karena hal itu adalah tidak. He gave humanity freedom of choice, and because of sin, people chose bad things, and good people get hurt. Dia, yaitu Allah, memberikan kepada manusia kebebasan memilih, dan oleh karena dosa, orang memilih hal yang buruk, dan orang baik terluka. Our reward for being good is not necessarily here on earth. It is in heaven.
upah kita untuk menjadi baik belum tentu ada di dunia ini. Pahala kita ada di sorga. But we are promised peace while we are going through this trouble here on earth. Tetapi kepada kita dijanjikan kedamaian saat kita mengalami kesulitan di dunia ini. Now with that said, here's my speculation about the story of John. Nah, dengan memahami semua yang tadi kita sudah dengarkan, ini adalah spekulasi saya tentang cerita Yohanes. I believe Jesus allowed John to be killed because in a short time after it, Jesus was going to be killed, buried, and raised from the dead. Saya percaya Yesus mengizinkan Yohanes untuk dibunuh pada waktu itu, karena dalam waktu singkat setelah itu, Yesus akan dibunuh, dikuburkan, dan dibangkitkan dari kematian. We are told that when Jesus was risen from the dead, many were risen with him. Dinyatakan kepada kita dalam Alkitab bahwa ketika Yesus bangkit dari kematian, banyak juga yang dibangkitkan bersamanya. I believe John was one of those who were raised. Saya percaya Yohanes adalah salah satu dari mereka yang dibangkitkan. So yes, he was killed in a cruel way, and it seems that God was indifferent. Benar bahwa dia dibunuh dengan cara yang kejam, dan tampaknya Allah tidak peduli. But in the long run, it worked out better for him to be raised and taken to heaven than to be released from the jail and age here on this fallen planet. Tapi dalam jangka panjang, lebih baik dia dibangkitkan dan dibawa ke sorga daripada dibebaskan dari penjara, menjadi tua dan hidup bertahun-tahun lagi di planet yang jatuh ini. Now, my speculations might be true or might not be true. Nah, spekulasi saya ini boleh saja benar, boleh saja tidak. But we know this is true, that all those who die in Christ will be resurrected and taken to heaven at the second coming. Tapi satu yang kita tahu benar adalah bahwa semua orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan dan dibawa ke surga pada kedatangannya yang kedua kali. So as believers in Christ, we know for sure that even if the answer is no for now, it will not be no forever. Jadi, bagi kita orang yang percaya kepada Yesus, kita tahu pasti bahwa bahkan jika jawabannya tidak saat ini, itu tidak untuk menjadi tidak selama-lamanya. Time will come when the dead in Christ shall rise and be taken to a place where there is no more pain, no sorrow. Waktunya akan tiba ketika orang mati dalam Yesus akan bangkit dan dibawa ke tempat di mana tidak ada lagi rasa sakit dan kesedihan. So it might be a no for your healing now, or a no for protection now. Jadi, itu boleh menjadi tidak untuk penyembuhanmu sekarang. Sebuah tidak untuk perlindungan sekarang. But it is a yes, I will raise you up. It is a yes, if you believe on me, even if you die, I will raise you up. Tapi itu adalah ya, aku akan membangkitkanmu. Itu adalah ya, jika kamu percaya kepadaku, bahkan jika kamu mati, aku akan membangkitkanmu. Now, the second story is the story of Abraham and Ishmael. Nah, kisah kedua adalah tentang Abraham dan Ismail. And if you can read these verses, and I'll change the screen once you're done. We'll read few verses here. Oke. Kejadian 17 ayat 15 sampai 17. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?
And if you can continue reading, please. Selanjutnya ayat 18 dan 19. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. And last slide. Ayat 20 dan 21. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Okay, God heard Abraham's prayer and the answer was no. Jadi, Allah mendengar doa Abraham dan jawabannya adalah tidak. This does not mean, no, I will not bless Ishmael, or no, I will not look after him, or no, I will not hear your prayer. Kata tidak di sini bukan berarti Allah tidak memberkati dia, bukan. Bukan juga tidak menjaganya, tidak. Tidak juga untuk tidak mendengarnya. Not at all. God told Abraham, I heard your prayer, but you have the wrong perspective and wrong expectation of my will. Jadi, Allah memberitahu melalui pernyataan tidak itu bahwa saya mendengar doamu, tetapi engkau memiliki perspektif yang salah dan harapan yang salah tentang kehendakku. I will say no to your wrong perspective, but yes to the correct perspective. Aku akan mengatakan tidak untuk perspektifmu yang salah, tetapi ya untuk perspektif yang benar. God was saying, I will not answer your prayer the way you are asking of me. I will answer your prayer the way I know is best for you and those who come after you. Allah berkata kepada Abraham, aku tidak akan menjawab doamu seperti yang kamu minta dariku. Aku akan menjawab doamu dengan cara yang aku tahu adalah yang terbaik bagimu dan orang-orang yang akan datang setelahmu. I will bless Ishmael, but he will not be the son of promise. My covenant will not be with him, but with the one I promised to give you. Aku akan memberkati Ismail, kata Allah, tetapi dia tidak akan menjadi anak yang dijanjikan. Perjanjianku tidak akan dengan dia, tetapi dengan yang aku janjikan untuk kuberikan kepadamu. You see, many times we have a wrong perspective on things. We see things wrongly. Seringkali, saudaraku dalam Tuhan, kita memiliki perspektif yang salah tentang sesuatu. Kita melihat sesuatu dengan salah. And then we come to God with our wrong perspective, asking him to fulfill it. So God says no. Dan kemudian kita datang kepada Allah dengan perspektif kita yang salah itu, meminta dia untuk menggenapinya. Karenanya Allah berkata tidak. Not because I don't love you and not because I don't care about you, but because I know better than you. Bukan karena aku tidak mengasihimu, kata Allah. Bukan karena aku tidak peduli padamu, tapi aku tahu lebih baik darimu. So God is saying, I see things from a different perspective, and I'm saying no to you now, so you can see things my way. Jadi, saya melihat dari perspektif yang berbeda dengan kamu, dan saya mengatakan tidak kepadamu sekarang, sehingga kamu dapat melihat sesuatu dengan caraku. Notice what Jesus said. Perhatikan yang Yesus katakan dalam Matius 7 ayat 11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. See, God did not promise to give you everything you ask for exactly the way you ask for it. Allah tidak berjanji untuk memberi kita semua apa yang kita minta tepat seperti yang kita minta. He promised to hear your prayer and to give you good things.
Allah berjanji untuk mendengar doa kita dan memberi kita hal-hal yang baik. James also said, Yakobus juga berkata dalam Yakobus 1 ayat 17 yang berbunyi, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. you see, many years ago, I prayed and I asked God to sell the house that I'm living in now. Beberapa tahun yang lalu, saya berdoa kepada Allah, meminta supaya rumah saya dijual, tempat saya yang sekarang ini. Because I wanted to stay in a different area. Sebab saya ingin tinggal di area yang lain. But my prayer was not answered. Tapi doa saya tidak dikabulkan. Now I see it from a different perspective and I praise God that He did not answer my prayer back then. Sekarang saya melihat dari perspektif yang berbeda, saya memuji Tuhan untuk itu, sehingga saya dapat melihat apa yang tidak saya lihat pada waktu yang lalu. In other words, a bend in the road is not the end of the road unless you fail to make the turn. Oleh karena itu, sebuah tikungan di jalan bukanlah akhir dari jalan tersebut, kecuali jika kita gagal untuk berbelok. We are short-sighted. God isn't. Kita rabun jauh, tapi Allah tidak. We don't know the future. God does. Kita tidak tahu masa depan, tapi Allah tahu. So keep trusting, keep believing, and following. Jadi tetaplah percaya dan tetap ikuti. This closed door might be for a reason. Pintu yang tertutup ini mungkin adalah karena satu alasan. Maybe God wants to change your perspective, change the way you are looking at things. Mungkin Allah ingin mengubah perspektif kita, mengubah cara kita melihat akan sesuatu. Sometimes God says no, not so you can quit, not so you can give up, but so you can change your perspective on why you are there in the first place. Terkadang Allah berkata tidak, bukan agar kita menyerah, bukan agar kita keluar, tapi agar kita mengubah perspektif kita tentang mengapa kita ada di sana. You are not there so you can stay there. You are there so you can learn something from it and move on to the other dimension. Kita berada di sana sehingga kita bisa Kita tidak ada di sana sehingga kita bisa tinggal di sana. Kita berada di sana sehingga kita dapat belajar sesuatu darinya dan pindah ke dimensi lainnya. God is saying to you today, I did not put you in this situation so you can stay there. Allah berkata kepada kita hari ini, aku tidak menempatkanmu dalam situasi ini sehingga kamu tetap dapat tinggal di sana. I did not give you this job or put you in this relationship or lead you to this denomination so you can stay there. Aku tidak memberimu pekerjaan ini atau menempatkanmu dalam hubungan ini atau membawamu ke denominasi ini sehingga kamu dapat tinggal di sana. I put you there so you can learn how to endure hardship or how to get the job done or how not to behave. Aku menempatkanmu di sana sehingga kamu dapat belajar bagaimana menanggung kesulitan, bagaimana menyelesaikan pekerjaan, bagaimana untuk tidak bertingkah. I put you there so you can learn that my way is the best way. Aku menempatkanmu di sana supaya kamu dapat belajar bahwa carakulah yang terbaik. So stop asking me to get you comfortable where you are because that's not where I want you to be. Jadi, berhentilah meminta kepadaku untuk membuatmu nyaman di mana kamu berada, karena bukan itu yang aku inginkan. Start looking elsewhere. Start looking upward. Start listening to what I'm telling you. Mulailah mencari ke tempat lain. Mulailah melihat ke atas. Mulailah mendengar apa yang aku katakan.
and start walking in the direction I'm leading you, even though it does not make sense to you now. Dan mulailah berjalan ke arah yang aku pimpin kepadamu, meskipun itu tidak masuk akal bagimu sekarang. Sometimes God says no because he wants you to change your perspective. Terkadang Allah menyatakan tidak karena Dia ingin kita mengubah perspektif kita. Now, the third story is about Paul. Kisah yang ketiga adalah tentang Paulus. And he says, if you can read, please. Kita baca dalam 2 Korintus 12 ayat 7 dan 8 yang berbunyi, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. So here's what Paul is saying. He's saying, I was blessed with abundance of revelation that God has given me. Inilah yang Paulus hendak nyatakan, bahwa dia diberkati dengan banyak pewahyuan yang telah Allah berikan kepadanya. God has given me so much that not only in this generation, but as far as humanity is to last, my name will be mentioned as one used mightily by God. Paulus menyatakan bahwa Allah telah memberikan kepadanya begitu banyak sehingga tidak hanya di generasi ini, tetapi sejauh umat manusia bertahan, nama Paulus akan disebut sebagai nama yang digunakan dengan penuh kuasa oleh Allah. I was greatly blessed. When you look at my life from the perspective of revelation, you will think that I'm the richest man on planet Earth. Paulus sangat diberkati. Ketika kita melihat hidup Paulus dari perspektif pewahyuan, kita akan berpikir bahwa Paulus adalah orang yang terkaya di dunia ini. However, lest I be exalted above measure, or lest I get puffed up, or lest I get a big head, I was plagued with something that pained me. Namun, jangan sampai aku ditinggikan melebihi batas, atau aku menjadi sombong. Jangan sampai aku menjadi besar kepala. Aku diganggu oleh sesuatu yang menyakitkan saya. He calls it the messenger of Satan. Whatever that thing is, it caused me pain. It caused me to suffer. It buffeted me. Paulus menyebutnya sebagai utusan iblis. Apapun itu, hal itu membuatnya sakit, membuatnya menderita. Dikatakan hal itu mengocoh Paulus. So the word he uses, buffeted, means to punch or to treat with violence. Kata mengocoh ini berarti meninju atau memperlakukan dengan kekerasan. It was given me for a reason, to keep me humble, to stop me from becoming proud and arrogant. Hal itu diberikan kepada Paulus karena suatu maksud, untuk membuat Paulus tetap rendah hati, untuk menghentikan supaya dia jangan jadi sombong dan arogan. Paul, the giant of faith, the one who wrote a large portion of the New Testament, the one who was not fazed or discouraged by being shipwrecked or stoned to death or whipped and jailed. Paulus adalah seorang yang kita kenal dengan istilah raksasa iman. Dialah yang menulis sebagian besar Perjanjian Baru. Orang yang tidak putus asa atau patah semangat karena kapalnya karam atau dilempari batu sampai mati, atau dicambuk dan dipenjarakan. This same Paul was so burdened by this thing that 3 times he prayed to God about it. 3 times he begged God to take it away. Paulus yang sama ini begitu terbebani oleh hal tersebut, sehingga 3 kali dia berdoa kepada Allah tentang hal itu. 3 kali dia memohon kepada Allah untuk mengambilnya. Now, every one of us faces something at some stage in their life that overwhelms them. Masing-masing kita pasti menghadapi sesuatu yang pada tahap tertentu dalam hidup kita menguasai kita. What is overwhelming you? What is that thing you're asking God for and he seems to be indifferent to your request? Apa yang membuat kita kewalahan
sesuatu yang menguasai kita, sehingga pada saat kita meminta kepada Allah untuk Dia ambil, tapi sepertinya Dia tidak peduli terhadap permintaan kita. What is that thing you're begging God to take away from you, and God is saying no? Apa hal yang kita mohon kepada Allah agar Allah ambil dari kita, tapi Allah berkata tidak? I'm talking about this specific issue, this specific demon, this specific problem that is weighing so heavily on you. That's what I'm talking about. Yang saya maksudkan adalah tentang masalah khusus ini, iblis khusus ini, ya, problema khusus ini yang membebani kita. Itulah yang saya maksudkan. You must understand what Paul was praying for. Kita harus mengerti apa yang Paulus doakan ini. I mean, when he was shipwrecked, he didn't bother God with it. When he was beaten up and left to dead, he didn't bother God with it. When he was bitten by a snake, he didn't bother God with it. Maksud saya adalah ketika Paulus terdampar, dia tidak mengganggu Allah akan hal itu. Ketika dia dipukuli dan dibiarkan mau mati, dia tidak mengganggu Allah dengan itu. Ketika dia digigit ular, dia juga tidak mengganggu Allah dengan hal itu. He's praying about this one thing that seems to overcome him. Dia berdoa untuk satu hal yang tampaknya mengalahkan dia. I mean, it was this Paul that said the following. Nah, Paulus yang sama inilah yang berkata, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. But this one issue was too much, too hard, too heavy, and too taxing for him. Masalah yang satu ini terlalu berat, terlalu keras, terlalu sulit bagi kehidupannya, membebani hidupnya. What is the equivalent of that in your life? Apakah yang setara dengan itu dalam hidup kita? That is the thing that I'm talking about today. Inilah yang saya bicarakan pada kita hari ini. Now, Paul tells us that he prayed 3 times to God about it. Nah, Paulus berkata dan memberitahukan kepada kita bahwa dia berdoa 3 kali kepada Allah. What Paul is saying is this. Apa yang Paulus katakan adalah, I only prayed once for the dead man who fell off the window, and that one prayer was enough to bring him back to life. Saya cukup berdoa 1 kali untuk membangkitkan orang mati yang jatuh dari jendela. Cukup doa 1 kali untuk menghidupkan dia kembali. I only spoke once to the crippled man in Lystra, and that one word was enough to bring him up on his feet. Saya hanya berbicara 1 kali kepada orang lumpuh di Listra, dan 1 kata saja sudah cukup untuk membangkitkannya. I only prayed once for Publius's father, and he was healed. Dan saya cukup berdoa 1 kali saja untuk ayah Publius, dan dia sembuh. One prayer, one word, one touch was enough to heal the sick and raise the dead. 1 doa, 1 kata, 1 sentuhan sudah cukup untuk membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. How come when I pray for others you hear me, but when I pray about my own problem, about the one issue that is crushing me, you don't grant it to me? Lalu Paulus bertanya, kenapa ketika saya berdoa untuk orang lain, engkau mendengarkanku? Tetapi ketika aku berdoa tentang masalahku sendiri, tentang satu masalah yang menghancurkan aku, engkau tidak memberikannya kepadaku. After praying 3 times, here is what God said. Setelah berdoa 3 kali, inilah yang Allah katakan kepada Paulus. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. God said no to Paul so he can show his strength through him. Allah berkata tidak kepada Paulus agar Allah dapat menunjukkan kekuatannya melalui dia. Now, without faith, it is hard to accept. Without belief, it's hard to understand. Nah, tanpa iman, sulit untuk menerimanya. Tanpa keyakinan, sulit untuk dipahami.
God was telling Paul, I know what I have given you, and before I allowed this messenger of Satan to come upon you, I measured what I gave you, and I'm sure that what I have given you is more than enough to handle it. Allah menyatakan kepada Paulus, aku tahu apa yang telah aku berikan kepadamu, dan sebelum aku mengizinkan utusan setan itu datang kepadamu, aku mengukur apa yang aku berikan kepadamu, dan aku yakin bahwa apa yang telah aku berikan kepadamu lebih dari cukup untuk menangani apa yang telah datang atasmu. The Bible puts it this way. Alkitab menyatakannya dengan apa yang disampaikan dalam Ulangan 33 ayat 25 yang berbunyi, selama umurmu kiranya kekuatanmu. This ought to tell you that every day you wake up in the morning, you need to understand that before your day started, ini seharusnya memberitahukan kepada kita bahwa setiap hari kita bangun pagi, kita perlu memahami bahwa sebelum hari kita dimulai, God looked ahead in the day, measured all the troubles you will have, and gave you more strength than you need to meet what is ahead of you. Allah melihat ke depan pada hari itu, mengukur semua masalah yang akan kita hadapi, dan memberi kepada kita lebih banyak kekuatan daripada yang kita butuhkan untuk menghadapinya, apa yang ada di depan kita. Paulus berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13 yang berbunyi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Whatever you're facing, God has given you enough grace to bear it. Apapun yang kita hadapi, Allah telah memberikan kepada kita cukup kasih karunia untuk menanggungnya. Yes, it might not feel good. Benar, mungkin itu tidak nyaman. Yes, God might not seem fair. Yes, your expectation might make you feel that God failed you. Benar, mungkin Allah tidak adil rasanya. Atau benar, harapan kita mungkin membuat kita merasa bahwa Allah mengecewakan kita. But you need to understand that whatever it is that you're going through, whatever it is you're facing, whatever it is that's crushing your life, tapi kita perlu memahami bahwa apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, apapun yang telah menghancurkan hidup kita, God foresaw it before it came, and He gave you what you need to handle it before it came. Allah telah melihat sebelumnya, sebelum itu datang, dan Dia memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan untuk menghadapi dan menanganinya sebelum itu datang. Notice how Paul responds to God, or Paul's response. Mari kita lihat tanggapan Paulus terhadap jawaban Allah tersebut. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10 yang berbunyi, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amazing, from a person who is overcome by his infirmity to a person who glories in his infirmity. Suatu hal yang menakjubkan, dari orang yang ditaklukkan oleh kelemahannya sendiri menjadi orang yang bermegah dalam kelemahannya. Why? What is the difference? Kenapa? Apa yang membedakan? Because he understood that the harder the test, the greater the power. Sebab Paulus mengerti bahwa semakin sulit ujiannya, semakin besar kuasanya. The more trying it is, the more grace will be imparted. Semakin diuji, semakin banyak kasih karunia yang dikaruniakan.
He understood that the tribulation he is going through is an indication of the strength he already has to overcome the situation. Paulus mengerti bahwa kesengsaraan yang dia alami merupakan indikasi kekuatan yang dia miliki untuk mengatasi situasi tersebut. So he said, I take pleasure in infirmity, for when I'm weak, then am I strong. Itu sebabnya dia berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paul is saying, now I understand that if God brings me to it, he will bring me through it. Paulus sekarang mengerti bahwa jika Allah membawa dia kepada kesukaran, Allah akan membawa Paulus melewati kesukaran itu. Now I understand that God would not have allowed me to go through it if he did not first qualify me to handle it. Paulus sekarang mengerti bahwa Allah tidak akan membiarkan dia melaluinya jika Allah tidak lebih dahulu memampukan dia untuk menanganinya. What Paul is saying is that you need to trust God during your infirmity, during the rejection, during the trial. Apa yang Paulus nyatakan kepada kita adalah bahwa kita perlu percaya kepada Allah selama dalam kelemahan kita, selama dalam penolakan, selama dalam pencobaan. Not only that, but you need to trust him when he says no. Dan tidak hanya itu, kita perlu percaya kepada Allah meskipun ketika dia berkata tidak. When God looks you in the eye and says, son, daughter, I heard your prayer. I know it hurts. I know you don't understand. Ketika Allah menatap mata kita dan berkata, putra dan putriku, aku mendengar doamu. Aku tahu itu menyakitkan. Aku tahu kamu tidak mengerti. I know you don't know why, but I'm not going to take it away. I just want you to trust me. Aku tahu kamu tidak tahu mengapa, tetapi aku tidak akan mengambilnya. Aku hanya ingin kalian percaya kepadaku. You have to trust God when you cannot find work. Kita harus mempercayai Allah ketika kita tidak dapat menemukan pekerjaan. You have to trust God when you don't get the job. Kita harus percaya kepada Allah ketika kita tidak mendapatkan pekerjaan. You have to trust God when your son or your daughter does not come back home. Kita harus percaya kepada Allah ketika putra dan putri kita tidak kembali ke rumah. You have to trust God when you close the casket on your loved one. Kita harus percaya kepada Allah ketika kita menutup peti mati orang yang kita kasihi. You have to trust God when he does not meet your expectation. Kita harus percaya kepada Allah ketika dia tidak memenuhi harapan kita. We don't understand why God said no to Paul, but we do know that with that no came the opportunity for Paul to understand the power of sustaining grace. Kita tidak sepenuhnya mengerti mengapa Allah berkata tidak kepada Paulus. Tetapi kita tahu bahwa dengan itu tidak ada kesempatan bagi Paulus untuk memahami kuasa dari kasih karunia yang menopangnya. That's why Paul said, I'd rather glory in my infirmity that the power of Christ may rest upon me. Itu sebabnya Paulus berkata, aku lebih suka bermegah dalam kelemahanku agar kuasa Kristus ada padaku. This trial led Paul to the place where he welcomed infirmities, knowing that while in these difficulties, he will receive extra power from Christ. Pencobaan ini membawa Paulus ke tempat di mana ia menyambut kelemahan-kelemahannya karena mengetahui bahwa sementara dalam kesulitan-kesulitan ini, ia akan menerima kuasa ekstra dari Kristus. Power to believe, power to hold on, power to keep going when life gets tough. Kuasa untuk percaya, kuasa untuk bertahan, kuasa untuk terus berjalan ketika hidup menjadi sulit. To keep fighting when others give up, to keep holding on when others lose faith. Untuk terus berjuang ketika orang lain menyerah, untuk tetap bertahan ketika orang lain kehilangan kepercayaan.
At times, God says no to strengthen your faith, to prepare you for a greater trial ahead. Terkadang Allah berkata tidak untuk menguatkan iman kita, untuk mempersiapkan kita menghadapi pencobaan yang lebih besar di depan kita. To make you realize that you already have the power to withstand. Dan untuk membuat kita sadar bahwa kita sudah memiliki kuasa untuk bertahan. Okay, the fourth story is the Syrophoenician woman. Kisah yang keempat adalah wanita Siro-Fenesia. This Gentile woman came to Jesus asking him to heal her daughter who had an unclean spirit. Wanita yang bukan Yahudi ini datang kepada Yesus, meminta Yesus untuk menyembuhkan putrinya yang kerasukan. Okay, if you can read it, please. Oke. Matius 15 ayat 23 sampai 28 berkata, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. So Jesus said no for a reason, to test her faith and to test her sincerity. Jadi Yesus mengatakan tidak adalah karena suatu alasan, yaitu untuk menguji imannya, untuk menguji ketulusannya. Not for his benefit, but because he knows all things, but for her benefit and the benefit of others. Bukan untuk keuntungan bagi Yesus, tapi karena Yesus tahu segala sesuatu, tetapi untuk kepentingan wanita tersebut serta manfaat bagi orang lain. You see, the disciples were Jews, and they thought that the Gentiles did not deserve mercy like they did. Murid-murid Yesus adalah orang-orang Yahudi, dan mereka berpikir bahwa orang-orang bukan Yahudi tidak pantas untuk menerima belas kasihan sebagaimana mereka terima. This lady did not deserve her prayer answered, so they told Jesus, send her away. Mereka menganggap dua wanita ini tidak pantas untuk dijawab. Itu sebabnya mereka berkata kepada Yesus, suruh dia pergi. So this no came to the lady because Jesus knew she can handle it. He knew she had the faith to keep holding on. Jadi, jawaban tidak ini datang kepada wanita tersebut karena Yesus tahu dia bisa mengatasinya. Yesus tahu dia memiliki iman yang untuk terus bertahan. And Jesus needed someone to set an example for others, in this case for the disciples. Dan Yesus membutuhkan seseorang untuk menjadi teladan bagi orang lain. Dalam hal ini, teladan bagi murid-muridnya. At times, the no we receive is not because God does not care about us or because it is not good for us to have it. Terkadang jawaban tidak yang kita terima dari Allah bukan karena Allah tidak peduli dengan kita atau karena tidak baik bagi kita untuk memilikinya. It is simply because our no will be a blessing to someone else. Itu karena jawaban tidak yang kita terima akan menjadi berkat bagi orang lain. Many believers and unbelievers are watching your life and observing how you behave, especially when the blessings are not coming your way. Saudaraku dalam Tuhan, banyak orang percaya dan orang yang tidak percaya mengamati kehidupan kita dan mengamati bagaimana kita berperilaku, terutama ketika berkat tidak mengalir kepada kita. The no in your life might not benefit you in any way, might have nothing to do with you. It might be for the benefit of someone else. Jawaban tidak dalam hidup kita mungkin tidak menguntungkan kita dalam hal apapun. Mungkin tidak ada hubungannya dengan kita.
mungkin untuk kepentingan orang lain. So here is the question. Are you as a Christian, as a follower of Christ, willing to endure hardship, willing to endure a no from God in order to spiritually benefit someone else? Jadi inilah pertanyaannya. Apakah kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, bersedia menanggung kesulitan, bersedia menanggung jawaban tidak dari Allah untuk memberi manfaat rohani bagi orang lain? Are you willing to put others first? Are you willing to lay down your life for someone else? Apakah kita bersedia mendahulukan orang lain? Apakah kita bersedia menyerahkan hidup kita untuk orang lain? But you know what? The story does not finish on a negative note. It finishes with a bang. Tapi tahukah saudara, ceritanya tidak berakhir dengan nada negatif, tetapi berakhir dengan mengesankan. So the lady received her answer after she endured the initial no from Jesus. Wanita itu menerima jawabannya setelah dia menanggung jawaban tidak dari Yesus. So if you feel this is you, if you feel you are going through a similar situation, don't worry, keep holding on, keep believing, because it won't be long before the yes will come. Jadi, jika Anda merasa ini adalah Anda, pengalaman wanita tadi, jika Anda merasa sedang mengalami situasi yang sama, jangan khawatir. Tetap bertahan, tetap percaya, karena tidak lama lagi jawaban ya akan datang. God will grant you what you're asking for. It will come in His time, not yours. Just keep trusting. Allah akan memberikan kepada kita apa yang kita minta. Itu akan datang pada waktunya Allah, bukan pada waktunya kita. Tetap percaya. Now, the fifth story is Jesus on the cross. Kisah yang kelima adalah tentang Yesus dan salib. When the Greeks came to see Jesus, it brought to his mind that the time of the cross was coming very near. It won't be long before the cross. Pada waktu orang-orang Yunani datang untuk bertemu dengan Yesus, hal itu mengingatkan Yesus bahwa waktu penyaliban sudah sangat dekat. Hal itu mengingatkan dia tentang salib. So he said the following, Oleh karenanya Yesus berkata yang berikut ini yang terdapat dalam Yohanes 12 ayat 27 yang berkata, "Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini." Jesus said, "I will not ask the Father to save me from this hour." Yesus berkata, "Aku tidak akan meminta Bapa untuk selamatkanku dari waktu itu." He said, "I will not ask the Father to save me from the cross and what I will have to endure or go through." Yesus berkata, "Aku tidak akan meminta Bapa untuk menyelamatkan aku dari salib dan apa yang harus aku lalui." This is my purpose and the mission I have taken upon myself. Inilah tujuan dari misiku yang aku ambil atas diriku sendiri. Yet when he came to the cross, he said, namun pada saat dia datang ke salib, Yesus berkata dalam Lukas 22 ayat 42, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi." Jesus asked God to deliver him from this time of trouble. Yesus meminta Bapa untuk melepaskannya dari masa kesusahan itu. He did not want to go through it. He said, "Take this cup from me, but not my will. Your will be done." Dia tidak ingin menghadapinya. Dia berkata, "Ambillah cawan ini daripadaku, namun bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi." God said no because he wanted Jesus to do what at that moment Jesus did not want to do. Allah berkata tidak karena dia ingin Yesus melakukan apa yang pada saat itu Yesus ragukan atau tidak mau lakukan. So at times God says no to something because he wants you to go through whatever it is we need to go through. Jadi
Terkadang Allah akan mengatakan tidak pada sesuatu karena Dia ingin kita menghadapi atau melalui apapun yang perlu kita hadapi atau kita lalui. The no is simply a no. Tidak adalah tidak. Now, the last story is the story of Mary, Martha, and Lazarus. Kisah yang terakhir adalah tentang Maria, Marta, dan Lazarus. You know the story how Lazarus was sick and his sisters sent a message to Jesus to come and heal him. Kita semua tahu ceritanya bagaimana Lazarus sakit dan saudari-saudarinya mengirim pesan kepada Yesus untuk datang menyembuhkannya. But Jesus seems to say no to healing Lazarus because he doesn't come. Tapi Yesus terkesan menyatakan tidak karena dia pada akhirnya tidak datang sesuai harapan mereka. But that no prepared the way for a much greater yes. Tapi jawaban tidak tersebut mempersiapkan jalan untuk ya yang jauh lebih besar. God said no to me when I applied to many jobs. Allah berkata tidak kepada saya ketika saya melamar banyak pekerjaan. But he was preparing me for a much greater yes of working for him. Tapi dia sedang mempersiapkan suatu ya yang jauh lebih besar, yaitu untuk bekerja baginya. Many times when God says no, he is preparing you for a much greater yes. Seringkali ketika Allah berkata tidak, dia sedang mempersiapkan kita masing-masing untuk menerima jawaban ya yang jauh lebih besar. All the no's that I got in my life when I applied for jobs, Semua jawaban tidak yang saya terima pada saat saya melamar pekerjaan prepared me to the greatest yes in my career life, which is working for God. mempersiapkan saya untuk suatu jawaban ya yang lebih besar, yaitu dalam bekerja bagi dia. So to bring these things together, Jadi untuk merangkumkan semuanya, God sometimes says no because it's simply a no. Allah mengatakan tidak karena itu adalah tidak. Or he says no to change your perspective on things. Karena dia juga mengatakan tidak untuk mengubah perspektif kita tentang berbagai hal. He says no to show that his grace is sufficient for you. Allah juga mengatakan tidak untuk menunjukkan bahwa kasih karunia-Nya cukup bagimu. Or he says no to test your faith and to benefit someone else other than you. Atau dia mengatakan tidak untuk menguji iman kita dan itu menjadi manfaat bagi orang lain. Or he says no because he needs you to do what you are asking him not to do. Atau dia mengatakan tidak agar dia membutuhkan kita melakukan apa yang kita minta agar dia tidak lakukan. Or he says no to prepare you for a much greater yes. Dan dia mengatakan tidak untuk mempersiapkan kita menerima jawaban ya yang lebih besar. So are you ready to accept what you do not understand, trusting that God knows what you do not know, sees what you cannot see, and understand what you do not understand? Jadi, saudaraku dalam Tuhan, apakah kita siap menerima apa yang tidak kita pahami dengan percaya bahwa Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui, melihat apa yang tidak kita dapat lihat, dan memahami apa yang tidak dapat kita pahami? I have news for you. There is no no's with God. In Christ Jesus, it is always a yes. Saya punya kabar baik bagi kita semua. Tidak ada kata tidak bagi Allah. Di dalam Kristus selalu ya. It might appear no, but that is because you're looking in the wrong direction. You are holding on to wrong expectations and perspectives. Mungkin tampaknya tidak, tapi itu karena kita melihat ke arah yang salah. Kita berpegang pada harapan dan perspektif yang salah. The no, I will not give you the healing now, is a yes. You will have faith to keep holding and trusting when you do not understand. Jawaban tidak, saya tidak berikan untuk memberi Anda
penyembuhan sekarang adalah ya, Anda akan memiliki iman untuk terus berpegang dan percaya ketika Anda tidak mengerti. It is a yes, I will raise you up and take you to a better place. Itu adalah ya, di mana Allah akan membangkitkan kita dan membawa kita ke tempat yang lebih baik. The no, you will not get this job now is a yes, I have a better plan for you if you keep holding on. Jawaban tidak terhadap pekerjaan yang kita lamar adalah ya, yang mana Allah katakan, aku punya rencana yang lebih baik bagimu jika engkau terus bertahan. The no, she or he will not marry you is a yes if you change your perspective on why they came into your life and why I put them there in the first place. Jawaban tidak dari Allah bahwa Dia tidak akan menikahi Anda adalah ya, jika Anda mengubah perspektif Anda tentang kenapa mereka datang ke dalam hidup Anda dan mengapa Allah menempatkan mereka dalam hidup Anda. Okay, I did not put them in your life so you can fall in love with them. I put them in your life for a different reason. Allah berkata kepada mereka yang mempunyai hubungan, aku tidak menempatkan mereka dalam hidupmu sehingga engkau bisa jatuh cinta dengan mereka. Aku menempatkan mereka dalam hidupmu untuk alasan yang berbeda. My no is not to crush you. It is to ask you to change your perspective about the relationship. Jawaban tidak dariku bukan untuk menghancurkanmu, itu untuk memintamu mengubah perspektifmu tentang hubungan tersebut. God wants us to know him, and as we get to know him, we will learn to trust him, especially in hard times, especially when things do not make sense. Allah ingin kita mempercayai Dia, mengenal Dia, khususnya pada saat atau waktu hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Many times we will not know the reason why God said no, why God allowed this or that to happen, but we know, we can be sure of what the reason is not. Seringkali kita tidak tahu apa alasannya, mengapa Allah mengatakan tidak, mengapa Allah izinkan ini dan itu terjadi. Tapi kita tahu, kita bisa yakin bahwa alasannya bukanlah demikian. In giving his son to save us, God showed his eternal and unflinching love for us. We turned away from God, but he never turned away from us. Dalam memberikan anaknya untuk menyelamatkan kita, Allah menunjukkan kasih-Nya yang kekal dan tak tergoyahkan bagi kita. Kita berpaling dari Allah, tetapi Dia tidak pernah berpaling dari kita. This fact speaks volumes to the sufferer in the midst of his or her disappointment and confusion. Fakta ini berbicara banyak kepada kita yang menderita di tengah kekecewaan dan kebingungan. We know the reason for the unanswered prayer is not God's lack of interest or indifference or lack of love and care. Kita tahu alasannya dari doa yang tidak terkabulkan bukanlah karena kurangnya minat atau tidak peduli atau kurangnya kasih dan perhatian Allah. That is not the reason. Bukan itulah alasannya. We might not know what the reason is, but we know what the reason is not. Kita mungkin tidak tahu apa alasannya, tapi kita tahu apa bahwa alasannya bukanlah tidak. I will finish, I will leave you with this illustration. Saya akan akhiri dengan ilustrasi berikut ini. As a 3-year-old, a little kid, most of the time you do not understand why your parents allowed things and did not allow others. Sebagai seorang anak, khususnya yang berusia 3 tahun, sebagian besar waktu kita tidak mengerti mengapa orang tua kita mengizinkan sesuatu dan tidak mengizinkan yang lain. You do not understand why they said no to things. Kita sebagai anak kecil berusia 3 tahun tidak mengerti kenapa mereka mengatakan tidak pada sesuatu. But even though the child is not able to understand their parents' reasons and behavior, they are able to know their parents' love and hence able to trust and obey.
Namun meskipun mereka tidak dapat memahami alasan dan perilaku orang tua mereka, mereka dapat mengetahui cinta orang tua mereka dan karenanya dapat percaya dan patuh. As children of God, as finite beings, we should not expect to understand all God's reasons and purposes. Sebagai anak-anak Allah, sebagai makhluk yang terbatas, kita seharusnya tidak berharap untuk memahami semua alasan dan tujuan Allah. But through the cross and the gospel of Jesus, we can know God's love. Namun melalui salib dan Injil Yesus, kita dapat mengenal kasih Allah. And that is all we need to continue trusting and holding on. Dan hanya itu yang kita butuhkan untuk terus percaya dan bertahan. So the no might hurt while you are going through it. It might not make sense, but trust God. There is a purpose to this madness. Jadi, jawaban tidak mungkin menyakitkan saat Anda menjalaninya. Mungkin tidak masuk akal. Tetapi percayalah kepada Allah, ada tujuan dari kegilaan ini. There is a reason for this unanswered prayer. And if we face these difficulties rightly, if we look at them with the correct perspective, ada alasan untuk doa yang tidak terjawab. Dan jika kita menghadapi kesulitan ini dengan benar, jika kita melihat pada kesulitan-kesulitan tersebut dengan perspektif yang benar, it can drive us like a nail deep into the love of God and into more stability and spiritual power than we can ever imagine. Hal itu akan mendorong atau memakukan kita jauh ke dalam kasih Allah dan ke dalam stabilitas dan kekuatan rohani yang lebih daripada yang kita dapat bayangkan. So trust God, keep holding, keep trusting, and eventually the yes will come. Jadi percayalah kepada Allah. Tetaplah menggenggam kasih-Nya, tetaplah percaya dan pada akhirnya jawaban ya akan datang. The explanation will come, the light will come. Penjelasan akan datang, terang akan datang. But until then, like a 3-year-old, do not expect to comprehend all God's mind and reasons. Tetapi sampai masa itu tiba, seperti anak umur 3 tahun tadi, jangan berharap untuk memahami semua pikiran dan alasan Allah. Just bask in His love and let His love be the anchor of your spiritual walk and strength. Namun bersenang-senanglah dalam kasih-Nya, dan biarlah kasih-Nya menjadi jangkar perjalanan dan kekuatan rohani Anda. God has promised in Revelation, Allah telah berjanji dalam Wahyu 21 ayat 4 yang berkata, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi pergabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. God never told you that you will not walk through the valley of the shadow of death. He told you that when you do so, He will be with you. Allah tidak pernah memberitahu kita bahwa kita tidak akan berjalan melalui lembah bayang-bayang kematian. Dia memberitahu kita bahwa ketika kita melakukannya, Dia akan menyertai kita. Itu sebabnya dalam Mazmur 23 ayat 4 pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. So keep trusting, even if we go down with unanswered questions. Keep trusting and holding on, because time will come when your questions will be answered. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, tetaplah percaya. Sekalipun kita terpuruk dengan pertanyaan yang tak terjawab, tetaplah percaya dan bertahan, karena akan tiba saatnya pertanyaan kita akan dijawab. Until then, you need to trust and anchor your spirituality in God's love. Sampai pada saat itu tiba, kita perlu percaya dan menambatkan kerohanian kita dalam kasih Allah. Not in your ability to explain God's behavior or in your expectation. Bukan pada kemampuan kita untuk menjelaskan perilaku dan harapan kita.
So keep trusting and keep holding on. Karenanya tetap percaya dan tetap berpegang pada Dia. Okay, let us close with a word of prayer. Mari kita berdoa. Father, we thank you, Lord, for your love, for your mercy, and for your blessings. Bapa di surga, kami bersyukur atas rahmat-Mu dan berkat-Mu. Lord, you know that there are so many experiences in our life that we cannot explain. Tuhan, begitu banyak pengalaman dalam hidup kami yang kami tidak dapat jelaskan. Lord, you also know that there are so many times that in our minds we question why you did not give us the answer to our prayer. Tuhan, banyak dalam kehidupan kami yang bertanya terhadap jawaban-jawaban tidak atas doa-doa kami. Father, I pray that you will give us the grace and the faith we need to keep holding on when we don't understand. Ya Bapa, kiranya Engkau memberikan kasih karunia-Mu agar oleh iman kami dapat bertahan meski kami tidak mengerti. I pray for each and everyone who is going through hardship and trials and disappointment. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang menghadapi tantangan, penderitaan, dan pencobaan. Lord, help us to see your love in the midst of these disappointments. Ya Tuhan, tolong kami agar dapat melihat kasih-Mu di tengah-tengah kekecewaan ini. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amen. Amin.